Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gleko Hermawan dari SD Negeri 001 Sagulun, Kota Batam. Saya adalah mahasiswa PPG tahun 2020 angkatan ketiga dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dengan nomor ujian 2020 40 3365. Izinkan pada hari ini Senin tanggal 30 November tahun 2020 menampilkan praktek pembelajaran di kelas 6 tema 5 subtema 3 PP ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya, nggak ada yang sakit kan? Ya, Pak. Ya, salam berjumpa kembali dengan Bapak ya hari ini. Kita akan belajar lagi ya. Belajar di tema subtema 3 pembelajaran ketiga ya. Udah siapkan kan? Kalian siap kan? Siap. Siap. Ya, agar kegiatan kita ini lancar dan diridhoi oleh Allah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, giliran siapa yang membacakan doa, memimpin doa? Andi, Pak. Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Ridho. Hebat anak Bapak yang berani tampil ke depan. Ya, anak Bapak yang berani ke depan pasti sukses. Ya, Bapak doakan sukses. Amin, Pak. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya anak-anak Bapak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, lebih baik kita menyanyi terlebih dahulu lagu nasional ya. Ya, Pak. Ya, ikuti ya. Menyanyi sama-sama. Selama hidup Biarpun saya tidak pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Ku hargai absen terlebih dahulu ya. Absen dulu. Firda ada Firda? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alia hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Yayan ada? Hadir, Pak. Belajar di tema 5 wirausaha, subtema 3. Ayo belajar berwirausaha di pembelajaran ketiga. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kalian tentu sudah belajar tentang magnet kan? Ya, Pak. Ya. Pak, apa sih benda-benda di sekitar kita yang menggunakan magnet? Siapa yang bisa menyebutkan benda-benda di sekitar kita yang memakai prinsip gaya magnet? kulkas, Pak, kulkas yang itu. Apa itu, Nak? Pintu kulkas?
Iya, Pak. Ya, apalagi? Apa tujuan belajar kita hari ini? Ini ya. 1. Dengan mengamati video pembelajaran yang dibagikan guru, peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat magnet dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan tanya jawab bersama guru, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah membuat magnet dengan cermat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, peserta didik mampu mempraktekkan membuat magnet dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan tentang membuat magnet dengan cermat dan terperinci. 5. Dengan membaca teks petunjuk yang dibagikan oleh guru melalui Zoom meeting, peserta didik mampu menganalisis cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk yang benar. Nah, dengan melakukan tanya jawab dengan guru, peserta didiknya ada 2 ya, membuat magnet dan mengisi formulir pengiriman barang. Siap? Siap ya? Iya, Pak. Oke. Abad yang lalu ya, yang berpengaruh pada dunia sekarang Dunia. ya. Kira-kira apa ya, Nak ya? Apa Televisi. penemuan apa yang mempengaruhi sampai sekarang, berpengaruh sampai sekarang? Televisi, Kipas angin listrik, Pak. televisi, terus apa lagi? Kipas angin listrik. Penemuan listrik, Kipas Ya. angin, kipas angin. ya, kipas angin, listrik, terus apa lagi? Kompor. Listrik, Kompor listrik, motor listrik, motor listrik. kereta Laptop. api. Nah, Tawa. ya. Nah, coba kalian amati ya, kalian cermati. Apakah televisi itu bisa menyala kalau tidak ada listriknya? Tidak, Ya, tidak bisa. Apakah kipas angin itu bisa berfungsi kalau tidak, tidak ada listrik? Tidak. Tidak bisa. Apakah HP kalian itu bisa aktif kalau tidak Tidak. ada listrik? tidak, tidak. Nah, sekarang alatnya, ayo alatnya. Magnet, Alatnya yang mengubah tenaga air menjadi tenaga listrik. Alatnya apa? kincir angin. Air. Kincir air, Pak. Kincir air. Yang mengubah tenaga angin menjadi listrik. Kincir angin. Kincir angin. Angin. Berarti ada alat yang namanya kincir angin. Nah, alat yang mengubah energi gerak air menjadi listrik adalah generator. Nah, kita buka sekarang generatornya. Di dalam generator itu, kira-kira ada apanya? Ya, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Pernah kalian membongkar dinamo sepeda? Pernah. Nah, dinamo sepeda yang di roda itu, nah, pernah dibongkar? Dalamnya isinya apa? Mesin. Ya, alatnya apa aja di dalamnya itu? Komponennya apa saja? Bahan bakar. Dinamo, yang tahu dinamo tak? Yang dinamo yang di roda sepeda itu kemudian bisa menyalakan lampu sepeda. Oh iya, Pak. Pernah buka Ada itu? yang pakai tenaga listrik. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nah, ini Bapak kasih tahu. Baterai. Bapak kasih tahu. Alternator. Kalau kita buka generator, kita buka dinamo, kita buka aerogenerator, yang di dalamnya ternyata isinya adalah magnet dan kumparan. Magnet dan kumparan.
Kumparan. Keren. Jadi listrik itu diciptakan oleh, dihasilkan dari Generator. di dalam generator tadi ada apa? Magnet. Magnet dan kumparan. Kumparan itu apa? Lilitan kawat. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bilang listrik adalah penemuan hebat, ternyata yang paling hebat lebih dulu kita temukan adalah apa yang ditemukan dulu? Hai. Halo. Ya, gimana? Kalau dibilang listrik itu penemuan yang paling hebat, ternyata Magnet Pak yang lebih hebat. iya. Ya, Jantung. ya kan? Magnet bisa menghasilkan listrik. Break. Oke. Terus coba amatin lagi. Kalian pernah lihat obeng? Pernah. Obeng. Obeng gunanya untuk apa? Yuk. Untuk membuka baut. Membuka baut, membuka mur ya, membuka sekrup ya kan? Nah, Ya. pernahkah kalian melihat sekrupnya itu nempel di ujungnya Pernah Pak. obeng? Nah, berarti ujung obeng itu mengandung apa? Magnet. 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 Kok bisa ya? Bagaimana ceritanya? Ada listriknya tidak? Tidak ada kan? Ya, tapi kok mengandung magnet? Nah, nanti ya kita jawab ya. Oke. Apakah magnet ini masih berpengaruh, Nak? Akan digunakan di masa yang akan datang? Masih ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Masih. Nah, coba ini Bapak sekarang Bapak ceritakan, Bapak kasih tahu ya. Coba sekarang kalian pernah lihat kereta api tak? Pernah. Kereta api sekarang memakai tenaga apa, Nak? Listrik. Tenaga listrik. Nah, proses menghasilkan listrik butuh biaya yang besar. Butuh biaya yang besar terus-terusan kan? Ya. Nah, ini banyak orang menemukan bagaimana caranya berupaya supaya listrik itu dihemat juga. Ya kan? Menghemat listrik. Bagaimana? Nah, ternyata sekarang di Jepang sudah ada kereta api yang bergerak menggunakan gaya magnet. Ya kan? Gaya magnet. Jadi keretanya itu nempel di rel tak? Enggak. Nah, bayangkan sekarang kereta saja sudah melayang. Ya, dia bergerak tapi melayang, tidak menempel di tanah, di rel. Nah, kan hebat kan itu. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Nantilah kalian kembangkan di masa yang akan datang dengan belajar kali ini, ya. Belajar tentang magnet, ya. Magnet adalah penemuan terbesar. Ya. Dengan magnet sampai sekarang listrik bisa kita nikmati. Oke. Oke, apa-apa semuanya magnet ya. Nah, sekarang memiliki dua kutub. Kutub apa? Utara dan selatan. Terus yang kedua apa lagi? Apa lagi? Sifat-sifat magnet. Yang kedua apa? Gaya tarik. Punya gaya tarik, Pak. Punya gaya tarik ya. Menarik. Gaya tarik. Menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Namun
Namun tidak semua logam bisa ditarik juga oleh magnet. Tarik. Ada logam-logam tertentu yang tidak bisa ditarik oleh magnet, ya. Ada, lanjut. Apalagi sifat-sifat? Catatlah dan diskusikan dengan baiklah sahabat rumah belajar, demikian pembelajaran cara membuat magnet kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan sahabat semua. Jangan lupa mengikuti zaman rumah belajar. Siapannya apa? Alat-alatnya apa? Seperti itu, ya. Yang kedua, menggosok dengan cara digosok, ya. Alatnya apa, bahannya apa, kemudian langkah pertama apa, kedua bagaimana, gitu terusnya ya, bisa? Pak. Nah, ya Pak, buat Bapak kasih waktu sebentar. Satu saja, satu cara. Siapa yang bisa nanti tunjukkan. Enggak usah, dibuat dulu nak, ditulis. Langkah-langkahnya ditulis dulu. Misalkan kamu pilih induksi, misalkan dengan cara induksi, bahannya apa, kemudian cara atau langkah pertamanya bagaimana, cara kerjanya untuk membuat magnet secara induksi itu tadi. Ditulis dulu, coba. Ada yang bisa menjelaskan, nanti silakan. Saya Pak, ya tunjuk. Buka kameranya nak. Siapa yang sudah mengerjakan tugasnya tadi? Ya. Ya, buka kameranya juga, nak. Dimas ya? Buka kameranya Dimas. Nah, ya Dimas, sampaikan. Cara membuat magnet buatan. Cara membuat magnet buatan dengan alat dan bahannya paku, magnet, dan penjepit kertas. Ya, Cara secara apa? kerjanya Secara apa membuat magnet apa ini? Dengan cara apa? Kan ada 3 cara. Menggosok. Oke, menggosok. Lanjut. menggosok. Dengan cara kerjanya, magnet digosokkan kepada paku 10 kali dengan satu arah. Ya. Setelah itu paku tadi kita dekatkan dengan penjepit kertas yang awalnya tadi tidak menempel, sekarang menjadi menempel, Pak. Oke. Nah, Pak. Ya, oke betul. Ya, langkah-langkahnya untuk membuat magnet secara digosok, ya. Nah, siapa lagi yang lain? Cara yang lain siapa yang bisa menjelaskan?
langkah-langkahnya? Alat-alat prakteknya. Ya, siapkan alat-alat yang sudah disampaikan lewat WA tadi. Ya. Ya. Boleh dicobakan cara menggosok. Ya, coba. Cara menggosok. Nanti Bapak itu ya, kirimkan ya. Karena kalian akan disuruh untuk membuat laporan. Nanti formatnya Bapak kirimkan ya. Nanti kalau sudah mempraktekkan, jangan lupa divideokan ya. Kemudian besok diunggah di WA videonya ya. Mana? Dimas, ya. Syukur, terus menciptakan barang-barang yang memakai sifat-sifat magnet, ya. Contohnya apa sih? Benda-benda yang menggunakan sifat magnet? Misalkan speaker. Speaker itu ada magnetnya, tak? Nah, speaker ada magnetnya kan? Nah, itu seperti itu. Apalagi benda-benda yang kalian ciptakan nanti yang memanfaatkan sifat-sifat magnet, ya. Banyak. Bel listrik. Dinamo, Pak. Dinamo. Dinamo. Ya. Dinamo, Pak. Nah, misalkan gini, ya. Misalkan gini, kawan kalian di mana? Di Surabaya misalkan menghubungi kalian. Apa? Minta tolong dibelikan dinamo. Ya, minta tolong dibelikan dinamo. Belinya di Batam. Apa yang harus kamu lakukan supaya barang ini sampai ke Batam? Sampai ke Surabaya? Ayo. Gimana caranya? Apa kan? Diposkan. Apalagi? Dipos. Dikit. Pakai tiki. Pakai apa lagi? JNE. Terus? Ya banyak kan? Yang kalian ya JNT. Yang kalian sebutkan itu adalah pelayanan pengiriman, ya, jasa pengiriman. Jadi barang yang kalian beli di sini supaya sampai ke Surabaya harus dikirim. Nah, kalau ingin mengirim barang, kita butuh biro jasa pengiriman. Di kantor biro jasa pengiriman, apa yang dilakukan? Apa yang dibuat di jasa pengiriman itu kalian buat? Mengisi formulir pengiriman barang, ya. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang. Ya, di dalam negeri dulu ya. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya dalam pengisian formulir pengiriman barang. Perhatikan. Petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Ya. Data penerima. 1. Isilah data penerima dengan huruf besar. 2. Isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. 3. Isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW jelas pada kolom bagian kiri bawah. 3. Kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Sudah siap, Pak? Sudah dibaca. Ada yang ditanyakan? Ada kata-kata yang belum dimengerti? Itu yang ditanyakan, coba. Ada yang nggak jelas? Belum dimengerti? Ya. Domisili ini artinya apa? Domisili. Tempat tinggal, Pak. Alamat, Pak. Ya, betul. Tempat tinggal. Alamat atau tempat tinggal, Pak. Oke.
Sekarang Bapak tanya, ini ada kata kode pos nih. Apa itu kode pos? Nomor tujuan. Nah, kode pos, Kode area. kode area. Ini Kode area Pak. berupa angka, berupa apa ini? Angka. Angka-angka ya. Angka. Nah, Angka. pertanyaannya, kira-kira apa gunanya kode pos? 5 angka. Ya, apa gunanya kode pos? Boleh bertanya dengan orang tuanya, boleh. Kode pos? Apa gunanya kode pos? Harus dicantumkan. Itu efisiensi dan mempermudah pengiriman surat maupun paket dari Rangkaian ke berbagai wilayah di sebuah negara. Apa tujuannya? Untuk memudahkan Tujuan pengantaran. pengiriman. Tujuan wilayah. Berarti kita sudah membantu siapa? Orang tersebut. Ya, orangnya siapa? Nama apanya? Ya. Siapa dia? Yang biasa kurir. Kurir. Ya, itu makanya tulis isi data pengiriman barang itu dengan lengkap, gunanya untuk memudahkan kurir ya. Kurir. Masuk kode pos itu ya. Jangan dikasih alamat palsu ya. Begini, yang ini nomor 1 ya. Nomor 1 data penerima. Nomor 1. Isilah data penerima dengan gitu, huruf besar. Nah, begitu ya. Kalian tulis data penerima. 1, nama, titik 2, titik. Nah, begitu. Ya. Bisa. Lengkapnya? Rido? Muhammad Ridho Syukransyah. Nah, Muhammad Ridho Supransyah ya. Berarti nama depannya siapa? Bersyukur. Nama depannya siapa? Muhammad. Ditulis nanti adalah Muhammad. Yang nomor 3 coba tengok. Lihat, perhatikan nomor 3. Isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. Nanti diisi apa? Diisi siapa namanya? Nama akhir penerima. Ridhoansyah. Ya, yuk. Pak. Kalian buat ya. Kalian buat form untuk pengisian pengiriman barang. Ya, buat isi datanya itu, kemudian tunjukkan di WA ya. Hasilnya kalian tunjukkan di WA ya, Nak ya. Bapak tunggu juga. Oke. Pak. Sudah sampai kita ke penutup. Ya. Coba kita refleksi sebentar. Ya, refleksi. Hari ini kita belajar apa saja, Nak? Apa yang kita pelajari hari ini? Langkah-langkah membuat magnet. Nah, 3 langkah membuat magnet. Ya, terus apa lagi? Membuat formulir. Formulir pengisian barang, ya. Boleh. Ya. Kemudian coba biar Bapak yakin. Ada berapa cara membuat magnet? 3. Ada 3 cara. Apa saja? Apa saja? Di Elektronik magnet. Ya, oke. Terus pada formulir pengiriman barang, data siapa saja yang perlu diisi? Data kita. Data penerima dan pengirim. Ya, Nama pengirim. data pengirim dan penerima. Oke, bagus. Ya, Bapak rasa sudah cukup ya. Nanti ada juga LKPD supaya kalian lebih mantap lagi ya belajarnya ya.
Bapak Ya, lanjutkan LKPD. Ya, Pak. Nah, sebelum ditutup, silakan kita tutup dengan doa ya nak ya. Ya, supaya berkah. Ya, siapa yang berdoa? Memimpin doa hari ini. Dimas, Pak. Dimas last kali, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Jangan lupa tugas-tugasnya Bapak tunggu ya. Ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo ayo. Ayo. Yo ayo. Yo, ayo. Yo, ayo. Ya. Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian dan demi kemajuan bangsa kita. Ya, sampai jalan. Kita berdoa ya, hati-hati di jalan yang pulang dari rumahnya ya. Ya, sambil pulang kita menyanyikan lagu Gelang Sepatu Gelang ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Mari kita pulang bersama-sama. Gelang sepatu gelang dirama-rama. Marilah pulang bersama.